Teori mengejutkan Jorge Lorenzo, ketika ambisi Marc Marquez justru menjadi petaka di Catalunya. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 tidak hanya menjadi panggung balap biasa. Di luar lintasan, muncul teori kontroversial dari mantan juara dunia Jorge Lorenzo. Ia menyatakan bahwa justru ambisi Marc Marquez lah yang menyebabkan kegagalannya meraih kemenangan, alias petaka atas ambisi itu sendiri. Kejutan di Catalunya, Alex Marquez pecahkan tren dominasi. Sejarah ditulis ulang di Catalunya. Alex Marquez, sang adik, membuktikan diri sebagai rival serius. Setelah memimpin sprint race hingga terjatuh, ia bangkit dramatis untuk memenangkan balapan utama, menghentikan 15 kemenangan beruntun sang kakak. Marc finish di posisi kedua, meski mengakui keunggulan Alex secara sportivita. Marc sendiri menyatakan bahwa ia menyadari kekalahan suatu hari bakal datang, sebuah realita yang lalu berubah menjadi kenyataan di Barcelona. Teori Lorenzo, ketika upaya menang justru menjebak. Di tengah gelombang sensasi ini, Jorge Lorenzo melontarkan teori tak terduga. Bukan karena Marc menyerah, melainkan karena justru intensitas usahanya sendiri yang membangun drama tragis. Lorenzo menyatakan, Marc berusaha sangat keras mengejar Alex, di trek yang biasanya menjadi momok baginya. Ironisnya, ambisinya itu memicu kesalahan di lap-lap penentu. Ini bukan sekadar wacana biasa. Teori Lorenzo memunculkan kesan bahwa kecemburuan profesional dan tekanan mental bisa menjadi bumerang, bahkan bagi pembalap paling tangguh sekalipun. Psikologi di balap MotoGP, ambisi versus kendali diri. Mencoba mengejar keunggulan secara agresif di trek yang Maya kadang merasa tidak bersahabat memang bernama risiko tinggi. Di Catalunya, Marc memasuki lap-lap akhir dalam jarak yang bisa diraih. Namun di tikungan seperti turn 10, kehadiran flashback dari jatuh di sprint race memunculkan getaran ketegangan. Dalam suasana hati yang dibakar ambisi, kontrol Marin menjadi tipis. Menurut Lorenzo, dari situasi itu, ambisi keinginan menang yang berlebihan tekanan kesalahan fatal. Teori ini membuka sisi maneo reflektif di balik helm sang pembalap. Perbandingan gaya, mengapa Alex bisa mendobrak? Marc sendiri mengakui bahwa gaya berkendara Alex menggarap titik lemahnya, spesifik pada tikungan kanan panjang seperti turn 3, 9, 13, dan 14. Smooth, tidak menggoyangkan motor, berbeda dengan gaya Marc yang mengandalkan agresi di tikungan kiri. Ketika Marc menekan keras, justru basis gaya Alex yang berbeda tampil lebih unggul. Tambahkan mental yang terguncang, maka kesenjangan emosional dan teknis ini berujung mencipta kisah kemenangan adik di trek rumah. Tragedi sprint menjadi prolog kehancuran ambisi. Sprint race hari sebelumnya menjadi momen krusial. Alex jatuh saat memimpin, menyebabkan Marc meraih kemenangan di atas tragedi. Namun storyline itu langsung berubah di hari Minggu. Alex menunjukkan resilience luar biasa dan Marc menghadapi konsekuensinya. Lorenzo menyebut, trauma sprint bisa memicu efek domino ambisi yang membuat Marc kehilangan fokus di race utama. Apa arti kekalahan ini untuk gelar dunia Marc? Meski terpintas kalah, Marc tetap memimpin klasemen. Namun kegagalan menyegel gelar di Catalunya memperpanjang ketegangan duel keluarga hingga seri berikutnya. Jika sebelum ini seolah tinggal selangkah, kini situasinya jadi lebih tak terduga. Lorenzo pun seolah membuka rahasia. Saat dominasi tanpa abadi, justru ujian terbesar datang dari diri sendiri. Bagaimana kita menjaga ambisi agar tidak membunuh rationale dan insting solid. Penutup, ambisi yang membunuh dan harapan yang baru. Teori Jorge Lorenzo memperkaya kisah Catalunya 2025 dengan lapisan psikologis yang kompleks. Ini bukan soal Marc kalah, tapi soal bagaimana rivalitas self-imposed, melawan bakat sendiri dan ambisi yang terlalu dinyalakan, bisa menjadi petaka paling mematikan di trek. Cerita ini menggabungkan drama keluarga, tekanan puasa kemenangan, dan keunikan gaya berkendara yang berlawanan. Satu hal jelas, MotoGP bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa menjaga diri, emosi, strategi, dan fisik, dalam satu paket yang seimbang. Balapan ini akan dikenang bukan semata untuk klasemen, tapi karena mengguncang tatanan dominasi Marc dengan teori psikological thriller ala Lorenzo, ambisi bisa jadi pedang bermata dua. Sementara itu, Alex Marquez pecah dominasi, Marc Marquez tertunduk di Catalunya 2025, kisah rivalitas dua saudara. Atmosfer panas menyelimuti sirkuit Barcelona Catalunya. Sorak penonton menggelegar saat Alex Marquez melintasi garis finish pertama, menorehkan kemenangan paling emosional sepanjang karirnya. Lebih dari sekadar raihan poin, ini adalah momen monumental yang menandai terciptanya babak baru dalam rivalitas dua bersaudara paling populer di dunia balap motor.
Alex yang kerap berada di bayang-bayang sang kakak, akhirnya mampu tampil sebagai bintang terang di kampung halamannya sendiri. Marc Marquez, sang penguasa lintasan dengan dominasi menakutkan di musim 2025, harus rela menerima kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, podium tertinggi bukan miliknya. Drama sprint race, dari malapetaka ke kebangkitan. Sebelum balapan utama, Catalunya sudah menghadirkan drama luar biasa di sprint race. Alex yang memimpin sejak awal terlihat begitu kuat dan percaya diri. Namun, nasib berkata lain. Pada tikungan ke-10, hanya beberapa lap menuju finish, ia kehilangan kontrol dan terjatuh. Tragedi itu seakan menjadi mimpi buruk, sementara Marc yang membuntutinya langsung mengambil keuntungan, menyapu kemenangan secara dramatis. Kejadian tersebut sempat membuat publik pesimis, apakah Alex mampu bangkit keesokan harinya. Namun semangat juang dan determinasi yang tinggi ternyata menjadi senjata rahasia sang adik. Sprint race yang pahit justru berubah menjadi pemicu motivasi untuk membalas di race utama. Balapan utama, Alex menolak takdir. Hari Minggu tiba, langit Catalunya cerah, ribuan penonton memadati tribun dengan sorak yang membahana. Start berlangsung sengit, Marc sempat mengambil alih pimpinan di lap pertama dengan gaya khasnya, agresif, cepat, dan penuh tekanan. Namun Alex menunjukkan taring barunya. Di lap keempat, Alex menyalip Marc dengan manuver bersih dan percaya diri. Sejak itu, ia menjaga ritme balapan dengan presisi luar biasa. Lap demi lap, Marc berusaha mengejar, memberikan tekanan, bahkan mencoba strategi late braking, namun Alex tetap konsisten. Ketika bendera finish dikibarkan, Alex melintasi garis pertama dengan keunggulan sekitar 1,7 detik atas sang kakak. Senyum lebar menghiasi wajahnya, sementara tribun bergemuruh menyambut lahirnya pemenang baru di tanah kelahiran Marquez bersaudara. Rekor dan kebanggaan baru. Kemenangan ini semakin spesial karena Alex bukan hanya mengalahkan sang kakak, tapi juga memecahkan rekor lap tercepat di Catalunya dengan catatan 1:37.536. Rekor itu menjadi simbol kebangkitan karirnya, membuktikan bahwa ia bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap kelas dunia dengan kapasitas penuh untuk bersaing di papan atas. Bagi Alex, kemenangan ini terasa sebagai pembalasan manis atas kegagalan sprint race. Ini adalah balapan sempurna, saya mengendalikan dari awal hingga akhir. Rasanya luar biasa bisa menang di kandang, apalagi melawan Marc yang selalu jadi tolok ukur saya, ujar Alex usai lomba. Marc menelan kekalahan dengan elegan. Marc yang finish kedua tetap memperlihatkan kelasnya. Alih-alih kecewa, ia justru menyanjung penampilan sang adik. Hari ini Alex lebih cepat dari saya, dan dia pantas menang. Saya tetap senang dengan hasilnya, karena Ducati tampil kompetitif dan Alex menunjukkan potensinya, tutur Marc dengan senyum tipis. Namun di balik kata-kata manis itu, banyak pengamat menilai ada tekanan tersendiri bagi Marc. Selama ini, ia identik dengan dominasi total. Kalah dari pembalap lain mungkin bisa diterima, tapi kalah dari adik kandung di depan publik Catalunya jelas memberikan nuansa emosional yang berbeda. Persaingan saudara, bumbu baru MotoGP. MotoGP 2025 sejatinya sudah menjadi musim penuh drama dengan dominasi Marc di hampir semua seri. Namun kemenangan Alex di Catalunya memberi warna baru, rivalitas keluarga. Dunia balap sebelumnya mengenal kisah kakak adik di lintasan, tetapi jarang sekali keduanya bisa bersaing di papan atas secara langsung. Kini, Marquez bersaudara menorehkan sejarah. Mereka bukan hanya dua pembalap hebat, tetapi juga simbol persaingan sehat yang mengangkat citra MotoGP ke tingkat drama emosional tertinggi. Di satu sisi ada Marc, legenda hidup yang memburu gelar ke-9. Di sisi lain ada Alex, yang tengah membangun warisannya sendiri. Secara klasemen, Marc tetap nyaman di puncak dengan keunggulan 182 poin. Kemenangan Alex memangkas jarak, tetapi belum cukup untuk mengancam. Namun lebih dari angka, ini soal psikologis. Para rival kini melihat celah, Marc bukan lagi tak terkalahkan. Alex membuka pintu bahwa legenda pun bisa ditundukkan, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Para analis menyebut kemenangan ini bisa menjadi titik balik. Jika Alex terus konsisten, ia berpeluang menjadi pesaing utama musim depan. Sementara bagi Marc, kekalahan ini menjadi alarm agar tidak lengah di sisa musim. Tribun bergemuruh, publik terbelah. Reaksi penonton di Catalunya pun beragam. Banyak yang terharu melihat Alex akhirnya berdiri di podium teratas, sesuatu yang sudah lama dinantikan. Namun tak sedikit juga fans Marc yang kecewa karena sang idola gagal mempertahankan streak.
Tribun menjadi saksi betapa rivalitas saudara bisa membelah opini publik, namun tetap disatukan oleh rasa bangga pada keluarga Marquez. Kesimpulan, kemenangan lebih dari sekadar balapan. Balapan Catalunya 2025 bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan. Ini adalah kisah tentang keberanian Alex Marquez keluar dari bayang-bayang kakaknya, tentang ketegaran Marc menerima kekalahan dengan kepala tegak, dan tentang drama emosional yang hanya bisa disuguhkan dunia balap motor. Dalam satu hari, Alex menulis ulang narasi hidupnya. Dari pembalap yang sering diremehkan, kini ia berdiri sejajar dengan salah satu legenda terbesar MotoGP. Rivalitas keluarga Marquez bukan lagi sekadar bumbu, tapi menjadi cerita utama yang akan terus dikenang dalam sejarah MotoGP. Musim 2025 masih panjang, gelar juara hampir pasti milik Marc, tapi kemenangan Alex di Catalunya adalah pengingat bahwa bahkan dominasi terbesar pun bisa pecah. Dan kadang, pecahnya itu justru terasa lebih indah ketika datang dari saudara sendiri. Marc Marquez 2025, dominasi penuh kontroversi yang mengguncang MotoGP. Jakarta, musim MotoGP 2025 Marc Marquez, sang ikon MotoGP, kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena performa yang mengesankan bersama Ducati, namun juga sejumlah kontroversi yang menyelimuti setiap aksinya. Dari babak start penuh kekacauan hingga tekanan dari fans Rossi di Italia, kehadirannya telah memperuncing situasi dalam paddock. Berikut kisah-kisah kontroversial yang mewarnai dominasi Marquez musim ini. 1. Strategi licin di start IP Amerika, memicu kekacauan administratif. Pada IP Amerika di Austin, Marquez memilih strategi ekstrim dengan keluar grid secara mendadak untuk mengganti ban basah ke kering, tepat sebelum balapan dimulai. Aksinya memicu kepanikan di pit lane, lawannya panik-panik mengekor, menyebabkan kekacauan, akhirnya balapan ditunda. Meskipun tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan posisi start, tindakan ini menuai kritik karena melanggar semangat keselamatan. Kontroversi ini memicu pembahasan tentang revisi aturan start MotoGP untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 2. Diberitakan menyebabkan krisis hingga perubahan aturan. Akibat insiden di Austin, MotoGP secara resmi memperketat regulasi mengenai start dan penalti, memberi sinyal bahwa tindakan Marquez tidak bisa dibiarkan. Ini menciptakan preseden. Dominasi bukan hanya soal balapan, tapi juga bagaimana pembalap memanfaatkan celah aturan. 3. Pro dan kontra dalam Ducati, perebutan tempat di tim pabrikan. Perekrutan Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 ternyata memicu perpecahan internal. Semula Ducati direncanakan mengangkat Jorge Martin, namun Marquez keluar sebagai pilihan utama, meninggalkan beberapa kubu dalam ketidakpuasan, terutama setelah hubungan panjang Ducati Pramac tergerus. Beberapa pihak internal menilai keputusan ini ambisius, namun berisiko merusak keseimbangan tim. 4. Kritik publik di Mugello, disambut dengan cemoohan fans Rossi. Saat tampil dominan di Grand Prix Italia, Marquez mendapat sambutan dingin, boo dan cemoohan dari pendukung Valentino Rossi yang masih membebani rivalitas 2015. Meskipun meraih kemenangan dan meriahkan catatan di Italia, tekanan emosional dari massa semakin kental. Ducati pun khusus memohon agar fans Rossi mau berdamai di masa lalu, namun permintaan ini menyiratkan betapa masa lalu masih membayangi realitas hari ini. 5. Gejolak teknis, kepercayaan terhadap Ducati IP25 menurun. Bukan hanya persoalan politik dan emosional, Marquez juga menghadapi kesulitan saat menyetir Ducati IP25, terutama dengan over-engineered aerodinamika dan teknologi baru, yang membuat gaya balap agresifnya terkekang. Dia dan Bagnaia sepakat bahwa setup motor sekarang justru menurunkan kepercayaan saat pengereman, menambah tekanan untuk tetap tampil kompetitif. 6. Dealer politik dan strategi yang mencekam. Manuver Marquez menunjukkan sisi strategis yang tidak hanya terbatas pada balapan. Transition ke Ducati, konflik aturan di Austin, hingga pengabaian calon penerus seperti Jorge Martin, menandakan bahwa dominasi tidak selalu lahir dari trek, kadang justru lahir dari ruang rapat dan negosiasi. Ducati kini tengah menjalankan formula baru, 2 rider bertitel di satu tim, tapi dengan konsekuensi sosial dan politik yang harus dihadapi. 7. Pembalap rival dan fans, campur aduk antara takjub dan marah. Respons dari rival cukup beragam. Beberapa menyerukan respek atas kualitas balapnya, sementara yang lain menyebut tindakan Marquez terlalu licik atau melampaui batas sportif. Di media sosial, fans terbelah, ada yang mengagumi strategi dan ketajaman Marquez, lain lagi menyebutnya sebagai otak kotor yang melenyapkan keadilan. Ini bukan hanya soal balapan lagi, itu soal siapa yang mengontrol permainan.
8. Dominasi yang belum terbatas oleh integritas. Secara statistik, Marquez memimpin klasemen, termasuk rekor sprint, kemenangan utama, dan konsistensi. Namun dominasi ini memunculkan pertanyaan, apakah integritas bisa tetap terjaga saat dominasi dibangun dengan kontroversi? Kesuksesan Marquez bukan hanya hasil skill, tetapi juga kepintaran mengelola celah aturan, sebuah situasi yang memancing kecemburuan, kekhawatiran, dan dialog seputar fair play. 9. Apa selanjutnya? Menuju Misano, reaktivasi reputasi. Dengan gelar dunia semakin dekat, langkah selanjutnya menjadi kunci. Apakah Marquez akan menenangkan kontroversi dan fokus balap di Misano? Atau justru lawan akan mengeksploitasi sejarahnya untuk menimbulkan tekanan lebih besar? Masa depan balapan Ducati kini tergantung pada bisa tidaknya Marquez menampilkan sisi yang lebih elegan, menggantikan dominasi dengan penghormatan. Kesimpulan, dominasi berlapis, kontroversi tak pernah sepi. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung paling kontroversial bagi Marc Marquez, sebuah perjalanan di mana kemenangan bercampur dengan pertikaian, dominasi dibalut intrik, dan skill bertemu strategi abu-abu. Sebagai penonton, kita disuguhkan drama bukan hanya di trek, melainkan juga di balik layar, dan narasi ini kemungkinan besar belum selesai. Sementara itu, Sprint Catalunya 2025, Marc Marquez menang tragis, aduan emosi di sirkuit keluarga. Barcelona, 6 September 2025 di sirkuit Catalunya, sorak penonton tak henti-hentinya bergemuruh ketika Marc Marquez merayakan kemenangan sprint race. Namun di balik sorak itu terselip kesedihan, ketika adiknya, Alex Marquez, yang tampak sedang menguasai balapan, jatuh dan kehilangan mimpi kemenangan di ujung lintasan rumah sendiri. Kemenangan ini dikenal sebagai sprint kemenangan yang pahit, tepat menggambarkan campuran rasa yang terjadi. Pentas awal drama, pole, ambisi, dan gelombang harapan. Alex memulai balapan dengan gemilang. Pole position hasil rekornya di sprint menunjukkan momentum positif yang ia bawa ke rumah sendiri, Catalunya. Penonton relakan napasnya menahan tiap petukan jantung saat Alex mencetak rekor lap dan mengemudikan Ducati Gresini dengan agresif, memimpin dengan selisih signifikan dari rival, bahkan menyalip Marc di beberapa titik awal. Di barisan belakangnya, Marc yang memulai dari posisi ketiga perlahan mendekati, hasil pertempuran sengit dengan Fabio Quartararo dan Pedro Acosta yang tak mau kalah semangat. Tikungan kesalahan, ledakan ketegangan di turn 10. Balapan mulai memasuki babak keempat saat semua siap menyaksikan puncak cerita. Alex, sang pemimpin, terlihat santai, sesuatu yang sering disebut sebagai celah maut di olahraga ekstrim. Dan benar saja, di tikungan 10, ia kehilangan keseimbangan. Kontak kecil atau overconfidence? Entahlah. Yang pasti, motor terjatuh, dan kemenangan yang sedari awal tampak di depan mata tiba-tiba sirna. Di tribun, suara tegang berubah menjadi hening sesaat, seakan semua merah kuning menahan napas. Alex berteriak dalam frustrasi tatkala motor tergelincir keluar batas. Di sisi lain, Marc tercegat, hadapi perasaan kompleks, senang dengan kemenangan, tapi hati terasa remuk melihat adiknya terjatuh. Marc menurunkan gas, emosi tak tertahan. Marc akhirnya memimpin. Di sisi lain, rival-rival seperti Quartararo dan Di Giannantonio berusaha mengejar, namun tak mampu mengejar kecepatan Ducatinya. Sprint race dimenangkannya, yang sekaligus menjadi kemenangan sprint ke-14 dari 15 seri musim ini, sebuah dominasi gila. Namun di podium, senyum Marc terasa hambar. "Saya senang menang, tapi sedih karena adikku pantas menang," katanya dengan tekanan perasaan yang begitu jelas, sebuah kemenangan yang terasa tragis dan emosional. Ducati juara konstruktor, tapi jiwa patah oleh tragedi sprint. Tambahan manis lainnya bagi Ducati, kemenangan Marc memastikan gelar Constructors' Championship, tanda dominasi mereka musim ini. Namun di balik perayaan, mereka juga menanggung luka moral, saat sebuah keluarga dalam tim mendapati penderitaan di garis finish. Marc ini unggul 187 poin di klasemen, diambang memenangi gelar dunia ke-7, sesuatu yang bisa ia kunci pekan depan di Misano. Namun detik Spielberg ini akan selalu mengingatkannya bahwa kemenangan bisa datang dengan harga yang mahal, jatuhnya adik di trek sendiri. Suara rival dan dunia balap, sensasi yang terhenti. Rival seperti Fabio Quartararo memberi pujian, berhadapan dengan kedua saudara Marquez adalah laga super. Sangat mengesankan. Pernyataan itu mengungkap betapa intensnya duel keluarga dan ambisi yang terjadi di trek. Media dan fans di media sosial pun ramai,
Sebagian memberikan simpati kepada Alex, sebagian lagi mengagumi profesionalisme Mark yang tetap mampu menguasai diri meski dalam situasi sulit. Tagar seperti campur aduk Marquez pun jadi tren sesaat selepas sprint race. Sintesis penuh emosi di Barcelona. Balapan sprint Catalunya 2025 adalah drama penuh nuansa. Dari pole position yang gemilang, momentum yang hilang di tikungan, hingga kemenangan yang muncul dengan rasa pahit. Ini adalah kisah di mana keceriaan dan kesedihan bersinggungan secara intens. Marc Marquez memenangkan sprint race dengan teknis dan pun mental, namun rasanya jauh dari menyenangkan. Ia memimpin klasemen, namun lebih berat hatinya melihat adiknya jatuh di trek bermakna. Alex membuka harapan, namun kesalahan kecil menggagalkan mimpinya di depan publik sendiri. MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal fragilitas emosi manusia dalam kecepatan ekstrim. Catalunya 2025 menjadi kesaksian bahwa balapan terbaik sekalipun bisa berhenti karena satu kesalahan. Dan itulah daya tarik sekaligus tragedi kejuaraan ini. Sementara itu, sprint race Catalunya 2025, Marc Marquez menang dengan cara tragis, balapan penuh ketegangan. Barcelona, 6 September 2025 senja di langit Montmeló menjadi saksi lahirnya drama paling mencekam musim ini. Sprint race MotoGP Catalunya 2025, yang diharapkan menjadi pesta meriah bagi publik Spanyol, justru berubah menjadi laga penuh tragedi, ketegangan, dan teriakan histeris dari tribun. Pada akhirnya, Marc Marquez keluar sebagai pemenang, namun kemenangan itu tak datang dengan mudah. Ia hadir bersama aroma getir yang tak bisa dihapus dari memori. Suasana menjelang start, semangat yang membara.